Apakah bisa dimulai, Pak? Ya sudah bisa, silakan dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan, saya ada pantun buat teman-teman. Jalan-jalan ke kota santri. Jangan lupa membawa peci. Wahai jombloan, jomblowati, apakah sudah sarapan hari ini? Siapa ini yang jomblo ini? Enggak ada yang jomblo, Pak. Belum, Dek. Ya, belum. Belum. Yang belum sarapan bisa sarapan ya. Kita akan membahas tentang sistem bilangan real ini. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ariana Nur Afita, Siti Nurfandila, dan saya sendiri di sini Widyawati Holifa. Sistem bilangan asli. Bilangan asli kita definisikan dengan menggunakan pengertian bilangan 1 yang merupakan unsur identitas terhadap perkalian bilangan real dan menggunakan operasi pada bilangan real. Nah, untuk itu kita langsung ke definisi 1.8. Di sini yang pertama disebutkan bahwa himpunan induktif atau himpunan berhingga ialah himpunan yang memiliki kedua sifat berikut, yaitu A, 1 menjadi anggota dari himpunan itu, dan B, apabila K menjadi anggota dari himpunan itu, maka K plus 1 juga menjadi anggota dari himpunan itu. Lalu, sifat yang kedua yaitu anggota irisan dari semua himpunan induktif disebut bilangan asli. Lalu, yang ketiga, irisan dari semua himpunan induktif disebut himpunan semua bilangan asli dan kita nyatakan sebagai N. Yang keempat, himpunan N yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang berlaku pada bilangan real disebut sistem bilangan asli. Setelah kita membahas tentang definisi 1.8, kita akan membahas tentang definisi 1.9, yaitu yang pertama, anggota dari himpunan Z, N gabungan 0, gabungan min B, sedemikian sehingga B elemen N, disebut bilangan bulat. Sedangkan Z disebut himpunan semua bilangan bulat. 2. Himpunan Z yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang berlaku pada bilangan real disebut sistem bilangan bulat. Lalu, pada definisi 1.10, yang pertama, setiap bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A elemen Z dan B elemen Z atau 0 disebut bilangan rasional. Dan yang kedua, himpunan semua bilangan rasional yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang berlaku pada bilangan real disebut sistem bilangan rasional. Nah, dari sifat K2 dalam seksi bilangan real, kita telah tahu bahwa ada anggota dari R yang dinyatakan dengan lambang 1, yang merupakan satuan dalam R. Unsur itu selanjutnya kita sebut bilangan real 1, atau bilangan 1, atau disebut 1 saja. Dari sifat di atas dan definisi 1.8, dapat kita simpulkan bahwa 1 plus 1, dalam kurung 1 plus 1, plus 1, dalam kurung kurawal 1 plus 1, plus 1, plus 1, dan seterusnya merupakan anggota dari N, atau merupakan bilangan asli. Selanjutnya,
bilangan-bilangan itu berturut-turut kita nyatakan dengan lambang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan dibaca 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dari definisi 1.8 dapat kita simpulkan bahwa N dalam kurung kurawal 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Selanjutnya, kita telah menganggap bahwa lambang bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan seterusnya. Lalu, sifat penjumlahan dan perkalian pada bilangan asli. Dari definisi 1.8 di atas dan dengan sifat asosiatif dan sifat komutatif pada penjumlahan, dapat ditunjukkan bahwa jumlah dari dua bilangan asli juga merupakan bilangan asli. Seperti yang satu, asalnya kan 1, terus 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 ditambah 1, dan seterusnya, itu kan jadi bilangan asli. Nah, untuk yang nomor 2, dari definisi 1.8 di atas, dan dengan sifat asosiatif dan sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, dapat ditunjukkan bahwa hasil kali dari dua bilangan asli juga merupakan bilangan asli. Contohnya, kita ambil angka 1, dikali 1, jadinya angka atau bilangan asli itu sendiri yaitu 1. Atau 1 kali 2, 2 kali berapa akan menunjukkan bilangan asli itu sendiri. Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa himpunan N bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Hasil penjumlahan dan perkalian pada bilangan asli. Dalam penjumlahan bilangan, setiap bilangan yang dijumlahkan disebut dengan suku. Dan dalam perkalian bilangan, setiap bilangan yang dikalikan disebut faktor. Untuk penjumlahan dari suku yang sama dan perkalian dari faktor yang sama, kita gunakan lambang yang sesuai dengan definisi berikut. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, saya lanjut. Definisi 1.11. Yang pertama, jika N adalah bilangan asli yang bukan 1 dan bukan 2, penjumlahan N suku P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah sampai PN adalah lambang untuk P3 sekian sampai ditambah PN. Yaitu P1 kali P2 kali P3 sampai PN adalah lambang untuk perkaliannya dalam P1 kali P2 dikali P3. Yang kedua, 2P adalah lambang untuk hasil penjumlahan. P ditambah P. Yang ketiga, jika N adalah bilangan aslinya bukan 1, maka NP adalah lambang untuk hasil penjumlahan dari N suku P plus sekian, sekian, sekian sampai P. Jadi NP di sini adalah total jumlah, yaitu lambang untuk total jumlah dari hasil penjumlahan P. Yang keempat ada P kuadrat. P pangkat 2 atau dibaca P kuadrat adalah lambang untuk hasil kali P. Yang kelima, jika N adalah bilangan aslinya bukan 1, maka P pangkat N adalah lambang untuk hasil kali dari N faktor P kali P sampai P. Yang keenam, jika N adalah bilangan asli, maka P ditambah P pangkat N plus 1 adalah lambang untuk hasil P pangkat N dikali P. Next, Mbak.
induksi matematis. Dalam beberapa hal, kita perlu membuktikan bahwa suatu sifat mengenai bilangan asli berlaku untuk setiap bilangan asli. Pembuktian sifat tersebut dilakukan dengan aksioma yang lazim disebut asas induksi matematis. Sedangkan bukti yang berdasarkan asas itu disebut bukti secara induksi matematis atau bukti dengan induksi lengkap. Next. Di sini ada aksioma 1 atau asas induksi matematis. Apabila H adalah himpunan bilangan asli yang memiliki dua sifat, yaitu yang pertama satu elemen dan yang kedua M ditambah 1 elemen H untuk setiap M elemen H. Maka H merupakan himpunan semua bilangan asli. Misalkan kita contohkan dengan H itu bilangan asli. Nah, M ditambah 1, M sendiri itu di atas yaitu elemen dari H, sedangkan H adalah himpunan bilangan asli. Contoh 1. 1 ditambah 1 menghasilkan 2. 2 elemen H, jadi 2 itu merupakan elemen bagian dari bilangan asli. Aksioma tersebut dapat pula dinyatakan sebagai berikut. Apabila yang pertama, sifat Sn berlaku untuk N sama dengan 1, dan yang kedua, sifat Sn berlaku untuk N sama dengan K ditambah 1. Jika Sn itu berlaku untuk N sama dengan K, maka sifat Sn berlaku untuk setiap bilangan asli N. Pembuktian sifat berdasarkan aksioma atau asas induksi matematis itu disebut pembuktian dengan induksi matematis atau pembuktian dengan induksi lengkap. Next, Mbak. Selanjutnya ada bilangan prima dan bilangan komposit. Menggunakan sifat dari bilangan asli tertentu dalam pembuktian teorema, dan oleh karena itu, bilangan asli tertentu itu diberi nama khusus. Pernyataan tersebut menurut definisi berikut. Di sini nanti ada beberapa definisi. Next. Yang pertama, definisi 1.12. 1. Apabila A, B, C adalah bilangan asli, sedemikian sehingga A dikali B sama dengan C. Nah, A, B, C ini adalah bilangan asli, sehingga A dikali B sama dengan C, yaitu hasilnya bilangan asli itu sendiri. Maka disebut kelipatan dari B atau dikatakan bahwa C adalah bilangan yang habis dibagi B. 2. Apabila A, B, C adalah bilangan asli sedemikian sehingga A dikali B sama dengan C, maka dikatakan bahwa B merupakan faktor dari C atau pembagi dari C. 3. Apabila ada tepat dua bilangan asli yang merupakan faktor dari bilangan asli C atau pembagian atau pembagi dari bilangan asli C, maka disebut bilangan prima. Yang keempat, apabila ada lebih dari dua bilangan asli yang merupakan pembagi atau faktor dari bilangan asli P, maka P disebut bilangan komposit. Jadi gini, apabila ada lebih dari dua bilangan asli, misalkan ada lebih yaitu sekitar 3 dan seterusnya, yang merupakan dia sebagai pembagi atau faktor dari bilangan asli P, maka P disebut bilangan komposit. Yang kelima, apabila A, B, dan P adalah bilangan asli, sedemikian sehingga P merupakan faktor dari A dan juga merupakan faktor dari B, maka P disebut faktor persekutuan dari A dan B, atau pembagi persekutuan dari A dan B. Yang keenam, apabila A dan B adalah bilangan asli yang tidak mempunyai faktor positif, kecuali faktor 1. Maka dua bilangan A dan B itu disebut sepasang bilangan yang prima relatif. Next, Mbak. Mbak, next. Di sini selanjutnya ada bilangan genap dan bilangan basal, atau kita lazim mengenalnya dengan istilah bilangan ganjil. Perhatikan
Suaranya kok hilang ya? Iya, Pak. 3 kita peroleh. Bagaimana, Pak? Masih terdengar? Teman-teman, apakah masih terdengar? Masih. Mungkin Tadi tadi hilang sekarang. Diulangi sudah. saja. saya ulangi ya. Selanjutnya, bilangan genap dan bilangan gasal. Perhatikan, 1 kita peroleh dari 0 ditambah 1. Atau dalam kurung 2 dikali. Dari kedua cara tadi menghasilkan yaitu angka 1. Bilangan 2 atau bilangan genap kita peroleh dari 2 dikali 1. Untuk 3 kita peroleh dari 2 ditambah 1 atau dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 1. Untuk 4 yaitu angka genap kita peroleh dari 3 ditambah 1 sama dengan dalam kurung 2 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 1. Yaitu sama-sama menghasilkan angka 4. Atau sama dengan kita peroleh juga dari yaitu di bawah ini 2 dikali 1 ditambah dalam kurung 1 dikali 1. Yang artinya dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 2. Atau kita peroleh dari 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 1. Yang akan menghasilkan 2 dikali 2. Yaitu menghasilkan sama-sama angka 4. Berdasarkan fakta tersebut dan definisi 1.8, bilangan asli dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan habis tidaknya bilangan itu dibagi dengan 2. Next. Definisi 1.13 bilangan asli yang habis dibagi dengan 2 disebut bilangan genap. Bilangan asli yang tidak habis dibagi dengan 2 disebut bilangan gasal atau bilangan ganjil. Jadi ada 2 jenis bilangan asli, yaitu habis dibagi dengan 2 dan tidak habis dibagi dengan 2. Berdasarkan pernyataan di atas dan definisi 1.8, bilangan asli yang bukan bilangan genap pasti merupakan bilangan gasal. Dan bilangan asli yang bukan bilangan gasal pasti merupakan bilangan genap. Sedangkan berdasarkan definisi 1.13, maka bilangan asli yang genap dapat dinyatakan sebagai 2M dengan M bilangan asli. Berarti yang artinya dia habis dibagi dengan 2. Demikian pula bilangan asli yang gasal dapat dinyatakan sebagai 2M ditambah 1. Atau misalkan kita dengan M bilangan 0 atau bilangan asli. Contoh kita M-nya misalkan 0. 2 dikali 0 kan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Yang akan menghasilkan bilangan gasal atau ganjil. Next. Beberapa sifat bilangan rasional. Di sini ada teorema 1.9. Untuk setiap bilangan real A dan B dengan B tidak sama dengan 0, dan setiap bilangan real M apabila M bukan 0, maka MA dibagi MB sama dengan A per B. Buktinya yaitu, misalkan A per B ini sebagai elemen Q, M sebagai elemen real, dan M tidak sama dengan 0. Elemen Q di sini merupakan bilangan rasional. Sedangkan yang M bilangan R, yang M elemen R itu adalah elemen dari bilangan rasional, bilangan real. Maka dari M pangkat min 1 elemen R sehingga MA dibagi MB sama dengan MA dikali MB pangkat min 1. Dari pembagian kita ubah menjadi perkalian, maka kita akan memangkatkan dengan pangkat negatif 1. Sama dengan AM dikali MB pangkat negatif 1. Sama dengan AM dikali 1 dikali negatif 1. Kita ubah, yaitu menjadi dalam kurung AM dikali B kali B pangkat negatif 1 dikali MB pangkat negatif 1. Sama dengan
AM dikali B dikali B negatif 1 dikali MB negatif pangkat negatif 1. Sama dengan B pangkat negatif 1 dikali AM kali MB dikali MB pangkat negatif 1. Sama dengan kita keluarkan yang B negatif 1-nya dikali dalam kurung AM dikali B dikali MB pangkat negatif 1. Sama dengan B negatif 1 dikali dalam kurung A dikali M dikali B dikali MB pangkat negatif 1. Sama dengan B pangkat negatif 1 dikali dalam kurung A dikali MB. MB ini kita dapat dari yang di atasnya yaitu M kali B. Dikali MB pangkat negatif 1. Sama dengan B negatif B pangkat dalam kurung A dikali dalam kurung lagi MB dikali MB pangkat negatif 1 dan diperoleh B pangkat negatif 1 dikali A dikali 1. Kenapa A dikali 1? 1 ini diperoleh dari MB kali MB pangkat negatif 1. Karena di sini ada MB kali MB kan itu sama artinya dengan 1. Dan ada pangkatnya yaitu negatif 1. Negatif 1 karena yang satunya mempunyai pangkat 1, kalau perkalian kan penjumlahan. Atau bisa dikatakan pangkatnya dijumlah. Berarti pangkat 1 ditambah negatif 1 yang menghasilkan pangkat 0. Berapapun angka, kalau pangkat 0 itu menghasilkan angka 1. Sama dengan dalam kurung A dikali 1 dikali B pangkat negatif 1. Yang menghasilkan A dikali B pangkat negatif 1 yang artinya kita bisa ubah menjadi A per B. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi 1.14. Silahkan, Mbak. Iya, Mbak Ana. Definisi 1.14. Apabila sebuah bilangan rasional dinyatakan dengan lambang A per B, sedangkan A dan B mempunyai faktor persekutuan yang bukan 1, maka dinyatakan bahwa bilangan rasional itu dinyatakan dalam bentuk yang dapat disederhanakan. Apabila sebuah bilangan rasional dinyatakan dengan lambang A per B, sedangkan A dan B adalah pasangan bilangan yang prima relatif, maka dinyatakan bahwa bilangan rasional itu dinyatakan dalam bentuk yang tidak disederhanakan. Next, Mbak Wit. Diperoleh teoremanya. Teorema 1.10. Apabila A, B, dan C adalah bilangan real dengan C tidak sama dengan B, maka A per B plus B per C sama dengan A plus B per C. Teorema 1.11. Apabila A, B, C, dan D adalah bilangan real dengan B tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0, maka A per B plus C per D sama dengan AD plus BC per BD. Teorema 1.12. Apabila A, B, C, dan D adalah bilangan real dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D yang memperoleh AC per BD. Teorema 1.13. Apabila A dan B adalah bilangan real dengan B tidak sama dengan 0, maka min A per B sama dengan min A per B sama dengan A per min B. Next. Teorema 1.14.
Apabila A dan B adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A per B pangkat min 1 sama dengan B per A. Teorema 1.15. Tidak ada bilangan rasional R yang bersifat R pangkat 2 sama dengan 2. Demikian pertanyaan dari kelompok kami. Baik, terima kasih Mbak Widiawati, Mbak Siti Nurfadilah, dan Mbak Ariana Nur Afita. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan atau sambil menunggu pertanyaan bisa dikasih contoh soal-soal mungkin yang ada di buku. Silakan yang mau tanya ya. Iya, Pak. Iya, Mbak. Namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ya saya mau bertanya. Tadi pada 11, tadi kan definisi yang ke-6 adalah apabila A dan B adalah bilangan asli mempunyai faktor 1. Maka kedua bilangan A dan B itu disebut pasang bilangan yang prima relatif. Nah, maksud dari bilangan prima itu yang bagaimana? Mohon diberikan contohnya. Terima kasih. Silakan langsung dijawab saja. Atau kalau mau ada pertanyaan lagi silakan. Pak, saya mau menjawab pertanyaan tadi dari Mbak siapa? Mbak siapa tadi? Miftahur Rahmah. Mbak Miftahur Rahmah. Roma. Tadi yang ditanyakan, kenapa bisa dikatakan dengan sepasang bilangan yang prima relatif? Itu ya, Mbak? Iya, contohnya. Contohnya. Iya, kecuali faktor 1. Nah, kita ambil bilangan prima, yaitu 5 dengan contohnya. Nah, faktor dari 5 itu kan 1 dikali 5. Jadi, faktornya itu 1 dan 5. Jadi, tidak ada faktor bilangan asli yang mempunyai faktor bilangan asli kecuali faktor 1. Jadi, dia tuh gini, Mbak. Bilangan aslinya itu tidak mempunyai faktor apapun positif kecuali faktor 1. Kan kalau dalam mencari FPB, faktor persekutuan besar kan yang ditulis hanya yang depannya kan 1. Nah, jadi dia mempunyai faktornya itu cuma 1. Kan ada bilangan 5 dan 5. Nah, jadi faktornya 1. Contohnya seperti itu, Mbak. Maaf kalau ada kesalahan. Bagaimana, Mbak? Iya, paham. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama.
Baik, silakan yang lain. Saya mau bertanya Mbak. Kalau boleh tahu, Ya, Mbak. namanya siapa nggih? Saya merangkum tadi di definisi 1.9 yang nomor 1 itu ada itu yang pengertian yang nomor 1 itu loh Mbak. Saya belum paham yang sedangkan Z disebut himpunan sembulat itu gimana ya Mbak? Terima kasih Mbak, itu saja. Maaf Mbak Natia, bisa diulangi? Soalnya tidak iya, terdengar bentar. dengan jelas. Ya. Di definisi 1.9 tadi ya. 9, 1.9. Ada Bentar, nomor yang 1 jelaskan bawahnya. Sedangkan Z disebut himpunan semua bilangan bulat. Nah, itu apa maksudnya? Mesti saya belum paham, Mbak. Sudah itu saja. kalau boleh tahu di slide berapa ya Mbak ya? Definisi 1.9 yang pertama. Oh iya, ini yang nomor 1. Satu ya. Yang Z disebut himpunan semua bilangan bulat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nafiah ya. Iya, Mbak. Nah, di sini ada kalimat anggota dari himpunan Z dikurangi N, gabungan dari himpunan 0, gabungan dari negatif B, sedemikian sehingga B elemen N. Disebut sebagai bilangan bulat untuk rumus ya, bukan rumus. Maksudnya dari lambang tadi bulat. Jadi semua himpunan, semua bilangan bulat itu artinya semua anggota dari bilangan bulat. Kan dimulai dari bilangan bulat dimulai dari enggak dimulai ya. Bilangan bulat itu kan ada yang bilangan bulat negatif dan positif. Jadi terserah mau negatif atau positif. Itu semuanya, semua himpunannya itu disebut dengan Z, lambang Z. Sedangkan N di situ yaitu yang di atasnya lambang untuk semuanya yaitu Z dikurangi N gabungan himpunan 0 gabungan negatif B sedemikian sehingga B elemen N itu cuma disebut bilangan bulat. Sedangkan Z-nya itu untuk keseluruhannya dari angka-angka bilangan bulat semua dari ataupun positif itu semua ya. Jadi disebut dengan lambang Z. Dekat, apakah masih kurang jelas? Iya, Mbak, sudah. Terima kasih. Ya, Mbak, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Maraton ya tadi, Mbak Maraton Natia Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Oke, silakan. Jika ada yang ditanyakan lagi. Kelompok 2 bisa coba 1 soal di buku atau 1-2 soal.
soalnya difoto dulu ya, Pak. Ya, kalau bisa ditampilkan di foto terus di slide, atau kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa disebutkan halaman berapa, kan yang lain sudah punya buku juga. Woi, ada tuban. Gimana Mbak Ariana? Kami masih memikirkan soal yang tepat, Pak. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Atau mungkin yang lain bisa bertanya soal yang ada di buku juga boleh. Mungkin kelompok kami membawakan contoh latihan halaman 1.41. Kita fokus ke yang nomor 5. Jadi teman-teman bisa membuka bukunya masing-masing ya, halaman 1.41 nomor 5. Di situ soalnya adalah buktikan bahwa tidak ada bilangan rasional U yang bersifat U pangkat 3 sama dengan 3. Nah, caranya adalah kita menggunakan sifat bahwa bilangan asli dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu berbentuk 3K, 3K plus 1, 3K plus 2. Seperti yang ada di slide. Sebentar. Di definisi ini ya. Nah, dengan K0 atau sembarang bilangan asli. Dan apabila K adalah bilangan asli, maka 3K pangkat 3 berbentuk 3M. 3K plus 1 akar pangkat 3 berbentuk 3M plus 1. Maaf, tadi tidak ada kata akar. 3K plus 2
pangkat 3 berbentuk 3M plus 2. Jadi kita menggunakan definisi 1.10 ini. Dari situ kita akan memperoleh hasil demikian. Mungkin ada yang belum paham dengan contoh soal yang kami berikan, bisa untuk bertanya, atau mungkin ada pertanyaan lain. Gimana yang lain? Sudah paham atau bingung? Kok nggak ada yang respon? Ayo pertanyaan yang lain mungkin. Masih ada waktu 5 menit. Wes. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, apakah cukup ini untuk kelompok 2? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Ya, silakan ditutup. Ya, saya tutup Pak ya, karena saya sudah siapkan pantun lagi. Iya, silakan. Ya teman-teman, saya mempunyai pantun lagi untuk pantun perpisahan. Jalan-jalan ke kota Banyumas, jangan lupa membawa bawang untuk mbak-mbak dan emas-emas. Jangan lupa nanti makan siang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun cara kami menerangkan. Saya mewakili kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kelompok 1 dan 2 hari ini sudah mempresentasikan materi untuk bab pertama. Untuk minggu depan dipersiapkan ya untuk bab sifat urutan bilangan real